Baik, anak-anak kami sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera. Kita hari ini akan membahas tentang kalor. Kalor jenis, titik didih dan titik. Tujuan pembelajaran 1. Menerapkan kalor, menganalisis kalor, menganalisis pengaruh tekanan terhadap titik didih, menganalisis pengaruh campuran terhadap titik beku atau titik lebur. Pengertian: energi dalam yang berpindah dari satu benda ke benda lain akibat perbedaan suhu disebut kalor. Satuan kalor dalam sistem internasional adalah joule, dan satuan lain yang biasa dipakai adalah kalori, di mana 1 kalori sama dengan 4,18 joule. 1 kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Besar kalor yang diperlukan untuk memanaskan benda dipengaruhi oleh massa benda, jenis benda, dan kenaikan suhu yang dirumuskan sebagai Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah kenaikan suhu. Kalor jenis didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius. Berikut data kalor jenis berbagai macam zat dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. Yang pertama, aluminium. Kalor jenisnya adalah 900 joule per kilogram derajat Celcius. Itu artinya, jika kita ingin memanaskan 1 kg aluminium sebesar 1 derajat Celcius, maka kita akan memerlukan kalor sebesar 900 joule. Tembaga 390, kaca 840, besi 450, marmer 860, perak 230, alkohol 2400, air 4200 joule per kilogram derajat Celcius, es dan udara masing-masing 2100 dan 1000 joule per kilogram derajat Celcius. Kita lihat dari data ini bahwa perak adalah zat yang memiliki kalor jenis paling kecil dan air memiliki kalor jenis paling besar. Kita ambil contoh, jika 6000 joule kalor digunakan untuk memanaskan 1 kg zat, bandingkan berapakah kenaikan suhunya jika bendanya aluminium, B, perak, air, dan es. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui kalornya 6000 joule, makanya 1 kg. Delta T-nya berapa ditanya untuk masing-masing aluminium, perak, air, dan es. Mari kita selesaikan. Kita ingat tadi bahwa Q sama dengan M dikali dengan Q dikali dengan delta T. Aluminium memiliki kalor jenis sebesar 300 joule per kilogram derajat Celcius. Maka delta T-nya adalah delta T sama dengan Q per M per
per 1 kilogram dikali 900 joule per kilogram, artinya nilainya adalah 6,67 derajat Celcius. Untuk perak kita dapati delta T-nya adalah 26,08 derajat Celcius. Untuk air kenaikan suhunya adalah 1,42 derajat Celcius. Sedangkan untuk es kenaikan suhunya adalah 2,85 derajat Celcius. Kita bandingkan di sini bahwa untuk perak yang memiliki kalori jenis paling kecil, kita dapati bahwa dengan jumlah kalori yang sama diberikan kepada tempat ini, perak mengalami kenaikan suhu paling besar. Sedangkan air yang kalori jenisnya paling besar memiliki kenaikan suhu paling kecil, yaitu sebesar 1,42 derajat Celcius. Dengan demikian, air adalah zat yang paling sulit untuk kita panaskan. Kamu tahu penggunaan air, karena sifat ini air digunakan sebagai apa? Iya, betul, sebagai pendingin. Titik didih dan titik beku. Titik didih adalah suhu di mana zat cair mendidih. Titik beku adalah suhu di mana zat cair membeku. Kau masih ingat air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat Celcius pada tekanan normal ya. Titik beku air artinya air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius ya. Nah, di sini titik beku sama dengan titik lebur, artinya kalau air mulai membeku pada titik 0 derajat Celcius, maka es akan melebur pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, apa pengaruh tekanan terhadap titik didih? Kamu pernah mengetahui bahwa tekanan berpengaruh pada titik didih? Ya. Semakin tinggi tekanan, maka titik didih akan semakin tinggi. Artinya, pada tekanan biasa, 1 atmosfer, titik didih air adalah 1 derajat Celcius. Pada tekanan di bawah 1 atmosfer, air mendidih lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Pada tekanan di atas atmosfer, air mendidih juga di atas 100 derajat Celcius. Penerapan di puncak gunung yang bertekanan kurang dari 1 atmosfer, air mendidih lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Misalnya hanya 90 derajat. Itu tergantung pada ketinggian puncak gunung tersebut. Pada panci presto, tekanan di dalamnya lebih tinggi dari 1 atmosfer, maka air mendidih di atas 100 derajat Celcius. Dengan kata lain, suhu di dalam panci presto ketika air sedang mendidih itu bisa jauh di atas 100. Kita dapat tombol dan juga ada sel yang terbuat dari macam plastik atau karet lebih tepatnya ya. Sehingga ketika kita memasak dengan ini, dengan presto, itu tekanan udara di dalamnya bisa tinggi karena udara ketika dipanaskan, uap air ketika dipanaskan itu juga berburu lunak seperti makanan khas dari Semarang itu untuk mengajar atau memasak ikan hijau cukup
Pengaruh pencampuran terhadap titik beku, titik lebur. Dengan mencampurkan garam ke dalam air akan menurunkan titik beku dan juga titik lebur. Es murni melebur pada 0 derajat Celcius. Contoh, es batu dicampur garam agar tidak melebur walaupun suhunya sudah mencapai 0 derajat Celcius. Itu akan menurunkan titik lebur daripada es. Nah, mengapa pada pembuatan es krim diperlukan garam yang dicampurkan pada es batu yang digunakan sebagai pendingin? Kamu bisa paham?